Shalom. 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 Syukur kepada Tuhan. Mari Tuhan antar anak-anak untuk datang menyembah-Mu Bapa. Biar hati kami baru terbuka untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kami boleh fokus. Haleluya. 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 Kami datang kepada-Mu Bapa, mengucap syukur menaikkan pujian. Haleluya. Bapakku datang. Haleluya. Mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu, hadirat-Mu yang dalam Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Sungguh ku rasakan betapa Kau sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tanganmu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, engkau tak jauh, bahkan dekat.
kita pada hari ini Tuhan. Kami boleh datang menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih telah percaya Tuhan saat ini. Hari ini Tuhan, Romo bekerja Tuhan menjamah setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, baik PLC dan pemain musik, petugas LCD, semua yang bertugas di hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan firman-Mu. Tutup tugas kami dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Hanya Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang akan menyatakan kuasa di mujizatnya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti dengan acara live streaming. Tuhan berkati semuanya Tuhan, dipulihkan oleh kuasa darah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkatakan amin. Haleluya. Kita beriman. Puji Tuhan, kami yang telah ditebus. Amin. Haleluya Yesus. Masih semangat? Kita akan bangkit berdiri ya, supaya lebih istilah gerakannya lebih fleksibel.
sejenak ya, sebelum kita dengan firman Tuhan, kita tambah semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat ya. Amin. Masih. Terima kasih. Mumpung masih sehat, masih kuat bernyanyi buat Tuhan. Amin. Amin. Ayo, dengan penuh sukacita, keluarkan suaramu. Haleluya. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuara. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat kedua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuara. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuara. Haleluya ku bersuara. Haleluya ku Puji nama Tuhan. Itu baru sukacita yang besar ya. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan ya hati pikiran kita, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Masih bangkit berdiri ya. Amin, yes. Setiap tahun kampung menjadi Amin, amin, amin.
saudara duduk dalam perlahan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, saudara dengan baik-baik. Pujian penyembahan kita bukan hanya di menyenangkan hati Tuhan. Saat kau mengangkat pujian dari hati, maka Tuhan katakan, bukan untuk aku saja, bukan untuk menyenangkan aku saja, tapi buat engkau. Apapun air matamu hari ini, kita percaya kita punya Yesus yang sanggup mengubahkan air mata menjadi permata. Mari kita akan pujian dari hati. Percaya bahwa Tuhan yang merangkaikan air mata jadi permata. Glory. Jadi permata. Katakan kau ubahkan. Hidupku menjadi surga. Yes. Kau berikan kesukaan. Angkat pujian dengan iman sebagai doa kita. Kau rangkaikan. Yes. Iman saja di permata. Kadang kita nggak mengerti jalan Tuhan beda dengan jalan seperti langit. Namun Tuhan di tempat ini yang selalu mengangkat tangan berserah pada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kerebutan. Kita punya teman yang paling setia, sahabat sejati kita yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama kita panggil nama Yesus. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Dialah sumber pertolongan kita. Percaya dengan iman Tuhan merangkaikan air mata kami menjadi permata yang indah. Kami bersyukur buat malam hari ini setiap kami yang mengikuti live streaming maupun yang ibadah di tempat ini. Saat kami datang beribadah dengan kekhawatiran, kecemasan, dengan sakit penyakit, dengan apapun persoalan kami punya iman. Di dalam Yesus, Tuhan mengubahkan setiap air mata kami menjadi permata, menjadi sukacita, menjadi kesembuhan, pemulihan. Tuhan akan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas, berbicaralah Tuhan, biar kuasa-Mu Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Urapi kami semua Tuhan di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka hati kami. Dalam nama Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saya mau, sebelum saya menyampaikan firman, saya mau bersaksi dulu ya saudara. Ya, tadi pagi sepanjang malam saya terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya terus khotbah saudara tentang hadirat Allah. Saya bilang waktu jam doa, saya tanya Tuhan, apa yang mau saya sampaikan untuk besok. Lalu di dalam tidur saya terus mendengar suara Tuhan bahwa sampaikanlah ketika kita beribadah, berilah yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Terus sampai saat pagi saya bangun dari tidur, saya langsung berdiri ke kamar mandi. Saya nggak bisa jalan saudara. Kok saya jalannya kelimpungan gitu. Masuk kamar mandi, duduk juga di kamar mandi, saya kelimpungan. Waduh, kepala saya sakit banget. Akhirnya saya masuk lagi ke kamar. Saya tiduran pun saya tutup mata, saya masih muter, mual rasanya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Saya tahu Tuhan sudah ingatkan. Ketika engkau mau melayani, ketika engkau mau khotbah, ketika engkau mau berdoa, anak-anak Tuhan, saudara udah dapat ya. Kalau engkau tiba-tiba sakit perut, kalau engkau ngalami penyakit, tetap apa? Melangkah, tetap beribadah. Karena ini pekerjaan iblis yang mau menyetop supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak ibadah sama Tuhan. Saya ingat itu saudara. Singkat cerita, saya cuma bilang gini, Tuhan, di pikiran saya udah ada menyebut nama seseorang. Coba panggil nanti, tolong kerokin, panggil ibu ini. Gitu. Saya terus saya tetap Tuhan tolong saya percaya saya sembuh. Saya sembuh. Saya duduk pun saya nggak bisa. Saya sakitnya minta ampun. Saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya saya bisa menyampaikan firman sore hari ini. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Singkat cerita saudara, saya bangun, saya duduk di ruang dekat ruang meja makan, dekat kulkas. Saya duduk, saya nggak bisa apa-apa, saya ngeliat muter. Doa saya didengar Tuhan saudara. Saya bilang, Tuhan kirim Ibu Leni, omanya Michael. Tiba-tiba datang ke rumah pagi-pagi saudara. Terus santri bilang, Mami, ada omanya Michael. Saya bilang, suruh masuk karena Mami gak bisa jalan. Ngeliat muter, mual, waduh, gak kuat. Tiba-tiba oma ini pijit saya saudara. Dipijit. Dan saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kirim omanya Michael pagi-pagi ke tempat saya. Itu tidak ada yang kebetulan saudara. Saya dipijit, terus saya dikerok. Terus dari situ oma bilang, nanti sudahnya minum Decolgen ya, gitu. Singkat cerita, saya bilang, iya oma. Tapi saya nggak minum obat. Ya, saya tetap bersyukur. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan kirim omanya Michael untuk ke tempat saya, itu udah berkat dari Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Singkat cerita, selesai dikerok, selesai dipijit, ya kepala saya ringan, saudara, mulai hilang sakitnya. Saya masuk kamar. Jam 9 harusnya saya Zoom dengan luar negeri, dengan negara-negara biasa yang kami lakukan setiap pagi. Saya nggak ikut. Jadi Bu Henny dengan santri Pak Tiko, Pak Yusuf, mereka tetap menjalani melayani. Saya tetap berbaring di tempat tidur. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah kirim seseorang omah untuk ke tempat saya, untuk kerokin saya. Dan saya sembuh hari ini. Puji nama Tuhan saudara. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu. Saya tengking terus, saya patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk tetap bangkit, tetap berdiri,
tetap kuat, tetap teguh. Sekalipun saudara mengalami sakit penyakit, saya cuma satu, Tuhan pakai saya untuk menjadi penyambung lidah. Lalu cucu saya juga mendoakan saya, dia tumpang tangan, dia doain dalam nama Yesus, nanti sore omah mau khotbah, Tuhan sembuhkan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdiri di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat Markus 4 ayat 37 ayat 41. Saudara, ini pesan firman Tuhan buat saudara dan saya untuk menghadapi 1 tahun ke depan sampai tahun 2024. Namun kita punya Tuhan Yesus. Kita mau melihat, yuk kita baca bersama-sama 2-3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini para murid, mereka sedang ada di dalam perahu, lalu datanglah angin ribut. Lanjut 38. Pada waktu itu Yesus sedang apa saudara? Tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bisa bayangin nggak? Di dalam perahu di situ hadir siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tapi apa yang salah? Murid-murid sibuk sendiri. Murid-murid membiarkan Tuhan Yesus itu tertidur. Tidak ada satupun yang menyapa Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tertidur. Ketika ada masalah, ketika ada badai, ada tantangan, baru cari Tuhan. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seringkali saudara, kita tidak pernah mau berbincang-bincang dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa. Dengar baik-baik saudara, saat kau memuji, menyembah Tuhan, betul, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi dengar baik-baik, bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di balik pujian penyembahan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Apapun badai, apapun tantangan, persoalan, sakit, penyakit, krisis ekonomi dalam hidup kita, kadang-kadang kita melupakan di dalam perahu kehidupan kita, kita ada Yesus. Tapi kita fokusnya kemana? Ke masalah. Fokusnya kemana? Ke persoalan. Fokusnya kemana? Ke badai yang kita sedang hadapi. Lanjut, 39. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dengar baik-baik, ketika murid-murid sedang ada di dalam perahu, datanglah badai. Artinya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya hari ini atau ke depan, ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, dengar baik-baik. Apapun yang kau sedang hadapi, persoalan, masalah, badai, tantangan, krisis, bahkan engkau mengalami kekurangan, dengar baik-baik. Yang Tuhan katakan, tetap apa? Tenang. Tuhan bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Artinya apa, anak-anak Tuhan? Sekalipun kita punya masalah, persoalan, tantangan dalam hidup saudara dan saya, belajar untuk tetap tenang. Amin. Katakan, aku tenang. Aku tenang. Aku tetap tenang. Aku tetap tenang. Kenapa saudara? Tuhan katakan tenanglah. Karena ada Yesus yang siap menolong, menyembuhkan, memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Kuncinya apa? Selalu undang Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Berjalan bersama Tuhan. Sekalipun Tuhan tidur, saat dia dibangunkan, dia sanggup menghardik badai. Tuhan katakan, hai angin, berhenti, tenanglah. Tenang, saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita punya Tuhan yang siap untuk meneduhkan badai dalam hidup kita. Ada amin? Sekalipun kita mencucurkan air mata, kita menangis, seperti pujian mengatakan, Tuhan mengumpulkan air mata kita.
dan mengubah kami menjadi permata. Wow, katakan Yesusku dahsyat. Yesus sudah siap. Hatiku tenang karena aku punya tenang. Karena aku punya apa? Ketenangan. Siapa yang membawa hidup saudara tenang? Katakan Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang sedang menghadapi badai dalam hidup saudara, angkat tangannya. Bersama saya mau katakan dengan iman, aku harus tenang. Aku harus tenang. Jangan panik. Jangan khawatir. Karena di dalam perahu kehidupan kita punya Yesus. Yang ketiga, 40 sampai 41 Pak. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita kurang percaya. Kita berjalan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita mengaku berjalan bersama Tuhan. Kita mengaku sering berdoa, sering beribadah. Tapi ketika ada badai tantangan dalam hidup kita, melupakan Tuhan. Membiarkan Tuhan Yesus tertidur. Tidak pernah berbincang. Tidak pernah Yesus diajak komunikasi oleh saudara dan saya. Sehingga kata Tuhan, ya nggak ada yang ngajak ngobrol saya, ya udah saya tidur aja. Artinya apa saudara? Anak-anak Tuhan di tempat ini yang kedua, tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Roh Kudus, tetap naikkan puji-pujian, penyembahanmu dengan iman percaya. Bukan asal nyanyi. Kalau kita nyanyi, wah enak nih lagunya nih, betul. Tapi setiap kau mengangkat puji-pujian, penyembahanmu, naikkan pujian dan penyembahan itu dengan iman. Amin. Bukan asal nyanyi. Tapi ketika engkau menghayatinya dengan iman percaya, apa yang kau imani Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Saudara percaya setiap persoalan ada kemenangan dalam hidup saudara. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yang gak percaya jangan bilang amin. Harus percaya. Makanya firman Tuhan kata, mengapa kamu tidak Bagaimana kalau kita tidak percaya mengalami kemenangan? Bagaimana kalau kita tidak percaya mengalami kesembuhan? Saya sangat yakin dan percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Amin. Tuhan sembuhkan gak? Sembuhkan. Tuhan bisa sanggup kirim siapa aja yang bisa menolong saya. Puji nama Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Saya tanya ibu memang mau ke sini? Enggak katanya. Saya tadinya mau habis kelilingan mampir. Puji nama Tuhan. Saya punya Yesusku dahsyat. Mari anak-anak Tuhan, saat kita memuji menyembah Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan itu dengan iman. Saya mengajak saudara di tempat ini, ketika kita mengangkat satu puji-pujian, naikkan dengan iman. Percaya kalau Tuhan sanggup memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Percaya setiap persoalan pasti ada kemenangan. Katakan bersama saya, setiap persoalan pasti ada kemenangan. Setiap persoalan pasti ada kemenangan. Amin. Jangan pernah berhenti, terus tekun berdoa. Saya nggak henti-hentinya mengajak saudara untuk berdoa. Setiap malam di rumah saya ada doa, tapi yang datang doa cuma sedikit. Saya mengundang semua, yuk kita sama-sama ke depan. Tidak akan menjadi lebih baik, tapi kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, selalu memberi yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Ada amin? Jangan saat kita butuh baru cari Tuhan. Kayak murid-murid di dalam perahu, ada badai baru bangunin Tuhan Yesus. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ke depan kesulitan akan terus terjadi. Tapi anak-anak Tuhan yang selalu punya komunikasi dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tidur. Tuhan tidak akan membiarkan. Ketika dia melihat sudah ada angin, ada badai, Tuhan langsung berkata, stop. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yang kedua, saya mengajak, yuk anak-anak Tuhan menghadapi dari bulan September ini sampai 2024, kita tekun berdoa. Amin. Katakan, tekun berdoa ya. Amin. Jangan di sini bilang tekun berdoa, tapi di rumah juga nggak suka berdoa ya. Hati-hati. Kita mau komitmen Tuhan. Saya dalam keadaan apapun saya mau tetap berdoa. Amin saudara.
Doa, punya masalah. Satu kali saya sudah berdoa, udah datang, nggak dijawab. Doa lagi. Udah 2 kali doa belum dijawab. Apalagi saudara? Doa lagi. Sampai sudah 6 kali saya berdoa belum dijawab sama Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Doa. Yang benar. Harus. Jemaat penabur benih dan semua yang ada tempat ini, tekun di dalam doa. Berjaga-jaga dan berdoalah. Orang yang punya keintiman dekat dengan Tuhan dipelihara hidup bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Saya bersyukur. Saya tidak menerima gaji, saudara. Tapi saya diberkati Tuhan. Siapa yang berkati saya? Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini terus berdoa. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 kita mau baca bersama. Saya mau anak-anak Tuhan di penabur benih, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kadang kita menyepelekan untuk berdoa. Yang penting saya udah doa kok sendiri. Yang penting betul, nggak apa-apa saudara doa sendiri. Bisa percaya firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Amin. Baca 2-3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang ketiga, apapun yang saudara hadapi ke depan, yang belum terjadi, bahkan yang sedang saudara alami, tetap lakukanlah yang baik. Amin. Berbuat baik. Diam di negeri. Setia kepada Tuhan, tetap setia. Orang-orang yang setia pada Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan melihat kau ibadah di tempat ini, kau berdoa. Tuhan lihat kau melayani. Tuhan perhitungkan. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini kita bersyukur. Mari lakukanlah yang baik. Melihat orang susah kita patut menolong. Kemarin saudara baca ya, ada satu orang yang beli apa? Tulang ayam. Terus dia beli, Bu, buat apa ini tulang ayam? Nanti saya beli kaldu. Nanti saya rebus di rumah untuk makan sama anak-anak. Beli beras cukup 5.000 buat makan sama anak-anak. Miris nggak saudara? Kita bersyukur Tuhan masih pelihara hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, seberapa banyak yang mau diberkati untuk menjadi berkat? Angkat tangan kita. Jangan tangan kita berat untuk mengulurkan tangan menolong sesama kita. Lihat yang susah, bantu saudara. Anak-anak yang selalu siap menolong. Dia tidak berhemat, tidak kekurangan. Pasti Tuhan akan berkati. Tuntunan untuk 1 tahun ke depan, orang-orang yang menabur, dia akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Amin. Melakukan apa? Yang baik. Siap saudara? Siap? Sebagai anak-anak Tuhan kita melakukan itu. Ketika kita melakukan yang baik, menolong, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan untuk diri kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, maka ada berkat yang Allah sediakan. Puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami masalah persoalan. Yang keempat, Filipi 4 ayat 8. Kita baca yuk bersama-sama Filipi, Pak. Filipi, kan imamat. Supaya kita baca sama-sama ya, saudara. Yuk, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semua itu. Amin. Pikirkanlah, anak-anak Tuhan di tempat ini belajar untuk berpikir yang positif. Katakan, saya mau berpikir yang positif. Dengar baik-baik. Musuh terbesar di dalam hidup saudara dan saya hanya satu, yaitu pikiran kita. Apa musuh kita? Pikiran. Saudara seringkali, musuh yang terbesar saya iblis. Bukan, saudara. Apa-apa iblis, kata iblis, nyalahin gue mulu. Udah pikiran lu yang jelek. Ya, hati-hati. Pikiran kita yang negatif. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah yang baik. Mari anak-anak Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihani diri kita. Itu pikiran yang jelek, saudara. Seringkali diakui atau tidak diakui, saudara marah, membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita nggak boleh seperti itu, anak-anak Tuhan. Bahkan saudara, pikiran menghakimi, sombong, merasa paling benar. Kita nggak boleh pikirin itu, saudara. Satu yang Tuhan pesankan malam hari ini, berubah cara pola pikir. Apa saudara? Berubah cara berpikir kita. Jangan sama dengan orang-orang dunia. Dengar baik-baik saudara. Saat saudara berpikir negatif, saat kita berpikir yang negatif kepada siapapun, kepada apapun, dengan baik-baik, itu akan menarik iblis, saudara, untuk menghancurkan hidup kita. Jadi jangan sekali-sekali kita punya pikiran yang negatif. Berpikir yang positif. Jangan sampai pikiran negatif kita itu menarik iblis mendekat kepada kita. Dan iblis menghancurkan hidup kita tanpa kita sadari. Anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau cara berpikir kita bukan yang jahat, bukan yang jelek, bukan yang negatif. Berubah pola pikir kita yang positif. Katakan kiri kananmu, berpikir yang positif ya. Amin. Seringkali kita pikirannya jelek, ya, tapi kita mau berpikir yang positif. Jangan berkata, jangan berpikir, wah aku bangkrut nih. Hati-hati, mulut kita berkuasa. Jangan berkata, aku gak sembuh, sakitku parah. Aduh, saya miskin, saya gak punya beras, saya gak punya apa-apa. Jangan ngomong yang seperti itu, saudara. Kita punya Tuhan. Saya mau ajarkan buat saudara dan saya di tempat ini. Perkatakanlah, ucapkanlah yang baik. Amin. Yuk bersama saya. Perkatakanlah, ucapkanlah yang apa? Baik. Tanamkan di hati saudara. Ke depan dunia kita tidak tahu apa yang terjadi. Ketika anak-anak Tuhan kita mengucapkan yang baik, maka yang baik itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mau berkata, Roh Kudus, aku sehat. Katakan yuk, 1, 2, 3. Roh Kudus, aku sehat. Aku sembuh. Aku diberkati. Aku dipulihkan. Aku diberkati untuk jadi berkat. Siap? Diberkati untuk jadi berkat. Amin. Beri tepuk tangan buat diri sendiri. Kita mau melangkah. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita berlari. Jangan berdiam, tapi kita mau berlari bersama dengan Tuhan. Semua untuk kemuliaan anak. Yang kelima, Roma 10 ayat 8. Saya katakan tadi, perkatakan yang baik, ucapkan yang baik, pikirkan yang baik, bukan yang jelek. 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam apa? Mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah
firman iman yang kami beritakan. Amin. Artinya apa? Firman itu biar ada selalu di dalam mulut. Perkatakan firman, aku sembuh. Amin. Aku diberkati. Usahaku gak bangkrut. Tuhan jadikan aku kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Perkatakan firman. Karena firman itu ada di dalam mulut. Dan firman iman itu ada di dalam hati. Yang percaya katakan amin. Siap saudara? Bagaimana saudara memperkatakan firman? Kalau saudara gak suka baca firman, belajar yuk. Mulai hari ini saya ajak saudara untuk baca firman-Nya sama-sama. 1 hari 5 fase. Siap? Siap saudara? Yang kelima, anak-anak Tuhan di tempat ini, perkatakan dengan iman. Karena firman itu ada dalam mulut kita dan ada dalam hati kita. Belajar apapun yang kita hadapi, perkatakan bahwa Yesusku luar biasa. Yesusku dahsyat. Yesusku selalu ada untuk menolongku. Amin. Seberat apapun masalah persoalan dalam hidupku, katakan Yesusku luar biasa. Tidak ada teman di dunia ini saudara. Teman sejati kita hanya Tuhan Yesus. Saat susah, saat suka, Dia selalu ada. Selalu beri kekuatan, beri penghiburan. Itulah Tuhan Yesus. Kadang teman kita lagi susah, boro-boro ingat sama kita, malah bikin kita apa? Susah. Tapi dengar baik, Yesus selalu ada saat keadaan apapun kita. Tuhan ada bersama kita. Perkatakan yuk bersama saya, Yesusku luar biasa. Hari ini aku mengalami mujizat. Hari ini aku mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini aku mengalami kesembuhan. Hari ini aku mengalami berkat Tuhan. Karena Yesusku luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir, kita harus memiliki kesabaran. Seberat apapun tantangan masalah persoalan dalam hidup kita, maka anak-anak Tuhan mari tetap sabar. Katakan kiri kananmu, tetap. Amin. Udah tunjuk temannya? Udah? Sekarang bilang, aku sabar. Aku sabar. Tadi udah tunjuk ya, kamu sabar. Sekarang bilang, aku harus sabar. Tuhan katakan di tuntunan bulan September ini, saat engkau difitnah, saat engkau dijelekin orang, terus saat engkau dibully, saat engkau dikata-katain, dibilang sesat, segala macam. Saudara, firman Tuhan katakan, tetap apa? Sabar. Apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan bilang apa? Tetap tersenyum. Saat kau difitnah, bisa gak tersenyum? Bisa ya? Gak bisa katanya. Saat kau dikata-katain, kayak kakak penabur benih, orang-orang sakit hati, kita tetap apa? Tersenyum. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang bela hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan, musuh-musuhmu akan menjadi musuhku, kata Tuhan. Wah, katakan Yesusku dahsyat. Kuncinya apa? Sabar dan tersenyum. Wow, luar biasa. Karena Tuhan katakan, musuhmu akan menjadi musuhku, kata Tuhan. Artinya apa? Bukan Tuhan jahat. Tidak. Artinya Tuhan akan membela setiap hidup saudara yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Mau dikatain apapun tetap amin. Mau dihakimi orang juga mau tetap direndahkan oleh siapapun tetap yang benar. Siap? Siap ya? Karena kita anak Yesus. Di dalam perahu kehidupan kita ada Tuhan Yesus.
Jangan biarkan Yesus tertidur. Tetap komunikasi, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Tetap tersenyum. Amin. Bisa nggak? Saya mau tanya nih. Coba yang suami istri tanya, kamu bisa nggak? Saat aku ngomel, marah, kamu tersenyum, bisa nggak? Coba tanya. Gue ya boro-boro, pengen nonjok ya saudara. Dengan baik-baik. Tuhan mengajarkan saudara dan saya tetap sabar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Katakan bersama saya yuk. Tuhan Yesus selalu ada bersama saya. Amin. Cepat atau lambat Tuhan pasti menolong saya. Cepat atau lambat Tuhan pasti membela saya. Puji nama Tuhan. Itulah Tuhan Yesus kita. Terakhir. Benar-benar terakhir nih saudara. Terakhir. Jangan pernah menyerah. Seberat apapun tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, badai topan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan, rancangan Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anaknya pasti yang terbaik. Amin. Makanya jangan susah, jangan menyerah. Karena Tuhan akan membawa hidup saudara dan saya yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu Tuhan akan membawa saudara dan saya naik. Tidak menjadi turun, tapi naik. Tuhan jadikan engkau kepala, bukan menjadi ekor. Ada amin saudara? Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini penabur benih, ayo terus berlari, terus berharap, terus berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ada tantangan, kesulitan apapun hari ini kita percaya ada Yesus bersama kita di perahu kehidupan kita. Sebesar apapun persoalan di dalam kehidupan saya, tidak ada sedikit pun kebimbangan, keraguan dalam hidup saya. Perbesar iman saudara. Amin. Yuk bersama saya supaya ingat, perbesar iman saya. Kita harus perbesar iman kita. Percaya kepada Tuhan 100%. Kenapa sih saudara memperbesar iman kita itu penting? Saat engkau memperbesar iman saudara dan saya, artinya kita sedang mempercayakan hidup kita, diri kita, keluarga kita, bisnis kita, ekonomi, pelayanan kita. Kita mempercayakannya kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada yang lain. Kita berharap pun hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena yang lain mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Karena itulah satu-satunya jalan dalam hidup kita. Seberat apapun kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Segala pujian hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini saya percaya, ketika engkau duduk di tempat ini beribadah, Tuhan tahu nggak? Tuhan melihat dan Tuhan hadir di tempat ini. Saya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau datang dengan masalah, persoalan, tantangan, pergumulan dalam hidup. Engkau datang dengan sakit, penyakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah-rumah. Pulang ibadah, selesai menyelesaikan ibadah, engkau mengalami kesembuhan. Perbesar imanmu, percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan sanggup menghentikan badai dan berkata pada angin, tenanglah, diamlah. Maka angin dan badai itu tenang dan diam. Semua tunduk kepada Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan yang berkuasa atas bumi, langit, atas dunia, atas hidup, atas anak-anak Tuhan di tempat ini, atas bisnismu, ekonomimu, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Kita punya Tuhan. Jangan takut. Anak-anak Tuhan di tempat ini, sekalipun ada badai tantangan, tetap memandang Tuhan Yesus. Karena penolong, pembela,
penyembuh, pemulih, pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Dengar baik-baik. Apapun yang kau alami hari ini, di balik masalah persoalan dalam hidupmu, ada rencana Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada badai, ada angin, ada topan dalam hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Teman yang terbaik di dalam hidup saudara, teman yang setia dalam hidup saudara, tidak ada dalam dunia ini. Yang ada, teman yang terbaik yaitu Tuhan Yesus. Mari saudara, kita percaya, terus menguatkan iman kita. Kita percaya apapun hari ini, Tuhan pasti menolong engkau tepat waktu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tetap berlari, berjalan bersama Tuhan, memandang Tuhan. Kuasanya akan dinyatakan dalam hidup. Bukankah firman itu ada dalam mulutmu dan hatimu? Perkatakan itu dalam hidupmu. Perkatakan firman, perkatakan yang baik, maka itu akan jadi di dalam hidupmu. Ketika engkau memperkatakan yang tidak baik pun, itu akan jadi dalam hidup. Mana mau yang saudara pilih, yang baik atau yang jelek? Pilihan ada dalam tangan saudara. Tapi malam hari ini, satu komitmen di dalam hidup saudara. Miliki, bangun rohmu dengan selalu berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi engkau yang percaya. Mari kita sama-sama angkat pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Mari anak-anak Tuhan angkat kedua tanganmu. Percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah. Glory nama Takarara. Mata sembunyi, tidak pernah tersembunyi kuasa Tuhan. Aku percaya dengan iman. Jangan pernah membanding-bandingkan hidupku dengan orang lain. Saya percaya di dalam hidup perahu kehidupan kita punya Tuhan Yesus. Tangannya selalu terbuka bagi engkau yang selalu mengangkat tangan. Kedua tanganmu, kau yang sakit, pegang bagian sakit. Berserahlah pada Tuhan. Berharap. Hari ini kita mau berlari pada Tuhan. Katakan dengan iman, saya juga Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulan dalam hidupmu, percaya. Pulang dari tempat ini kau mengalami Tuhan, berjumpaan dengan Yesus, membawa pemulihan, kesembuhan, membawa berkat, pintu-pintu dibukakan bagimu yang baru. Bersabarlah, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti memberi kau kemenangan. Yang sakit taruh bagian sakit, tangan kanan taruh di bagian yang sakit, yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Tersembuh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah tersembunyi bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berserah kepada-Mu. Yang sakit Tuhan, sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam, sakit perut, ginjal, paru-paru, ispa, sakit kaki,
kuasa-Mu dinyatakan malam hari ini. Yang sakit oleh kuasa bilun-bilun Tuhan Yesus, Engkau jadi sembuh di dalam nama Yesus. Jam ini, detik ini juga Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Hamba-Mu akan berdoa, saudara, saya sedang menghadapi masalah, persoalan, beban yang berat, kesulitan. Mungkin kau difitnah orang, direndahkan oleh orang lain. Tuhan katakan, tetap tersenyum nak. Orang-orang yang memusuhimu itu bagian Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, percaya Tuhan yang membela engkau, Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk membela. Aku percaya Tuhan, anak-anakmu yang sedang mengalami masalah persoalan dalam ekonomi, keuangan, di dalam usaha bisnis, aku percaya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Tuhan jamah oleh kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Pintu-pintu dibukakan yang baru, peluang-peluang yang baru dibukakan. Anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan pintu di dalam nama Yesus. Aku percaya malam hari ini setiap kami yang mengalami beban persoalan bergumul, Tuhan, kami sudah menerima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam hidup kami sungguh indah. Masa depan kehidupan kami, Tuhan, ada dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberkati. Kami berterima kasih Tuhan, ketika kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami, damai sukacita, bahkan air mata kami Tuhan ubahkan menjadi mata air, menjadi permata, menjadi sukacita. Kami terima malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Biar kami boleh belajar Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak khawatir, tetap tenang, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan, biarlah kiranya hidup kami boleh selalu beriman, percaya 100% kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh kami praktekkan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan boleh hidup di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita Tuhan, bukan dengan sedih dan paksaan, tapi kami boleh memberi dengan kerelaan hati, sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami boleh berikan, Tuhan akan balas, Tuhan akan berkati sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan memuji Tuhan bahwa serta dengan bahwa serta dengan Allah kami lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Pekerjaan besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, kami lakukan perkara yang besar.
Bapak Ibu Saudara berikan, Tuhan yang akan balas dengan berkat yang melimpah. Sebentar kita akan ada pengumuman, ya belum ya? Tidak ada pengumuman. Oh, tanggal 9 Kompria. Ya, oh iya, diingatkan nanti ada ibadah khusus Kompria di gereja Oikumene ya, di Talitakum. Nanti khusus bagi bapak-bapak yang mau ikut hadir untuk mengisi acara, silahkan nanti daftar ya. Untuk keterangan lebih lanjut nanti setelah selesai ibadah bisa ditanya kepada Ibu Lani ya. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita akan sebentar kita akan berdoa syafaat ya, nanti tolong. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Selama 1 minggunya Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menyertai kami Bapa sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu Bapa. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu terus yang menguatkan kami Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah keluarganya Tuhan Yesus, berkatilah pelayanannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Pada saat ini juga Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa kami Bapa. Kau terus memberkati bangsa Indonesia kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu semuanya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang mengambil alih semuanya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga nanti di tahun 2024 akan ada pesta demokrasi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan yang memilih Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang bercampur tangan dalam pemilihan demokrasi Tuhan pada tahun 2024. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin pada saat ini Tuhan banyak yang terjadi, banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami pada saat ini Tuhan. Secara manusia Tuhan Yesus, kami tidak mampu Bapa, tetapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Berkatilah terus Tuhan Yesus yang baik. Berkati Bapa para pendeta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan mereka sebagai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penginjil-penginjil juga Tuhan Yesus, berkatilah mereka Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kau terus menyertai mereka Tuhan, Kau terus melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan gereja GKKI Penabur Benih di tempat ini Bapa. Berkati Tuhan Yesus yang baik. Mungkin di mata manusia kecil Bapa, tetapi di mata Tuhan terbesar. Bapa, berikanlah gereja GKKI Penabur Benih semakin berakar, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus yang baik. Berikanlah kesatuan hati bergandengan tangan Tuhan Yesus di dalam gereja di tempat ini Bapa. Berkati juga pendeta yang Tuhan telah percayakan. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan banyak permasalahan, banyak pergumulan yang mereka hadapi Bapa. Tuhan, satu persatu kami tidak bisa menyebut nama mereka di tempat ini, tetapi hanya Tuhan yang tahu.
pada saat ini Tuhan. Engkau menghibur mereka Bapa satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus yang baik, maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Gereja GKKI Penabur Benih ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pemulihan, mujizat, keajaiban, supranatural yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami rindu menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, keluargamu, usaha bisnis ekonomimu. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu mulai malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menerima minyak anggur gandum yang baru, yang dicurahkan, urapan yang baru, yang dicurahkan di dalam kehidupanmu malam hari ini. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pemulihan, kesembuhan, mujizat, keajaiban, bahkan aku percaya keselamatan kekal Tuhan nyatakan bagi umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang beribadah, yang mengikuti live streaming maupun di tempat ini, kami pulang membawa berkat-berkat kelimpahan. Pintu-pintu dibukakan, peluang-peluang yang baru dinyatakan dalam hidup kami. Dan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna ajaib, buat anugerah, kemurahan yang Tuhan beri. Saat sore hari ini kami sudah menerimanya dengan iman. Percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, kami diberkati dengan kelimpahan. Dalam nama Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Dengan iman saudara percaya. Aku percaya dan sangat yakin Tuhan sudah memberkati kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, pelayanan kami diperluas oleh Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Lumbung-lumbung anakku dipenuhkan, berjaya dipenuhkan. Kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, menudungi, melindungi, memagari, membentengi, sehingga virus-virus sakit penyakit tidak dapat mendekat pada tubuh kami. Karena Tuhan yang mengalahkan kami oleh kuasa Yesus. Malapetaka, roh maut kami tolak panahkan dalam nama Yesus. Kesakitan tidak dapat mendekat, sehingga kecemasan tidak mendekat pada Allah. Glory nama Allah. Sehingga kecemasan tidak sekali lagi katakan ketakutan tidak mendekat padamu. Sebab di dalam hidupku punya Tuhan Yesus, Allahku yang dahsyat, Allah yang maha besar, yang selalu ada bersama kami. Berjalan bersama Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya, katakan amin.